Berawal dari uang donasi senilai 1,5 miliar yang digalang oleh seorang aktivis kemanusiaan bernama Pratiwi Novianti untuk Agus, korban penyiraman air keras, kini persoalan tersebut justru semakin runyam setelah Agus melaporkan Pratiwi Novianti terkait pencemaran nama baik. Ya, dari laporan tersebut banyak sekali tokoh yang terlibat lantaran adanya pro dan kontra dalam masalah tersebut. Dan dari situlah banyak sekali konflik yang tak terhindarkan dan berujung aksi saling lapor dari pihak yang pro hingga kontra terhadap langkah yang diambil oleh Agus. Menarik untuk dibahas, kali ini Cumi-Cumi.com sudah merangkum semua dalam 5 konflik panas dalam perkara uang donasi Yayasan Novi untuk Agus, versi Cumi Top 5. Setelah sebelumnya saling serang di media sosial, kini polemik panas antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo akhirnya mencapai titik puncak. Berawal dari komentar tae yang ditulis oleh Densu dalam salah satu unggahan di media sosialnya, kisruh ini pun akhirnya pecah seketika. Farhad yang mengartikan komentar Densu sebagai kata kasar, lantas merasa terhina dan melemparkan tantangan kepada sang pebasket sombong itu. Menjawab tantangan Farhad semalam, Densu akhirnya berhasil masuk ke kediaman Farhad dengan membawa salah satu asistennya guna dijadikan sebagai saksi. Tak menunggu waktu lama, Farhad Abbas akhirnya menampilkan batang hidungnya di hadapan Denny Sumargo. Perdebatan keduanya pun berjalan cukup sengit, terlebih ketika membahas terkait aksi saling tantang-menantang yang melibatkan mereka. Ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak bersetuju kan? Ya. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau ajar saya ini ada sirrik. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau ajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur-leluhur kami. Ya saya juga orang Bugis. Karena kita merasa dibilang tai juga kita juga ada emosi. Makanya kan? Saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini salah bos. Bukan. Dari tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim tadi berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung. Kamu nih biar orang pintar kan. Masa orang pintar tidak ngecek. Masa orang pintar tidak cross check. Masa orang pintar lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. Ya saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer ya, aja kan lu merasa nggak merasa sekarang gini, kamu kan bilang kamu dihujat ya kan, kamu di ini walaupun kamu tidak merasa tapi kamu mengaku itu ada kan. Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Tim kuasa hukum Agus Salim, Raden Dadan Mariana, menyatakan bahwa dirinya sempat mendapatkan somasi dari John LBF lantaran diduga telah membawa-bawa John terlalu jauh dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi. Namun disebutkan bahwa somasi tersebut akhirnya tidak berlanjut lantaran ia meminta untuk mendiskusikan dengan cara yang baik lebih dulu dengan John. Saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terus terang saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Ya, terkait dengan Bang John, jujur saya adalah orang yang memang dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya atas perintah dari Pak John untuk memberikan somasi. Sebetulnya makna dari somasi itu sah-sah saja. Bukan somasi itu, justru somasi itu ruang untuk mempertanyakan permasalahan yang sedang terjadi, benar atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya ketika saya berkomunikasi baik dengan lawyernya Bang John LBF, akhirnya
ya udah nggak usah somasi, kita ketemu saja, saya bilang. Nah, dan saya pun meminta konfirmasi kepada tim ya, terutama kepada ketua, dan akhirnya saya bertemu dengan beliau. Dan bahkan setelah saya analisa ini masalah, jangan biar ini ada hierarki ya, jadi jangan biar nggak kusut, biar ini ada hierarki, biar ini menjadi tanggung jawab saya membantu tim ya. Saya bertemu dengan Bang John LBM dan kita berbincang-bincang ya, meskinya sebelumnya kan kita tahu panas kan begitu. Tapi ya alhamdulillah beliau orangnya bijaksana. Yang kemarin saya berstatement berlebihan dan mungkin saya juga perlu membatasi sehingga tidak terlalu banyak kontra, sehingga permasalahan ini tidak menjadi blunder ke sana ke sini. Saya ingin kerusuhan ini segera mereda. Sengitnya, perseteruan antara pihak Agus dan Novi juga menyeret salah satu nama pengusaha beken, Pablo Benua. Ia, suami Ray Utami itu belakangan tengah menjadi sorotan usai terlibat saling serang satu sama lain dengan mantan pengacaranya, Farhad Abbas. Pada mulanya, Farhad Abbas dibuat geram dengan statement Pablo Benua yang ikut menyoroti langkah Agus Salim saat melaporkan Novi terkait uang donasi senilai 1,3 miliar. Mengetahui bahwa ia mendapat reaksi keras dari Farhad, Pablo lantas tidak tinggal diam dan merespon somasi yang dilayangkan oleh Farhad Abbas. Kalau bicara soal Farhad ya, gue nggak pernah nyenggol Farhad. Di dalam video gue sama sekali tidak pernah nyenggol Farhad. Coba cek deh, gue tidak pernah nyebut nama Farhad sekalipun dan gue tidak pernah nyenggol Farhad sekalipun. Cuman Farhad, mungkin kadang-kadang dia ini lupa diri. Mungkin dia lupa bagaimana ketika dia menangani perkara saya, ya kan? Lupa dia bagaimana ketika dia membuat akhirnya Gali masuk sel tikus. Kan mungkin itu kan sebenarnya poinnya kan. Jadi terus lupa dia ketika saya kasih dia surat gitu ya, gua kasih dia surat untuk dibacakan, ternyata kertasnya di luar dia sobek, di luar rutan. Dia lupa dengan hal itu gitu loh. Jadi intinya begini. Untuk Farhad, gua ingin sampaikan ya. Kita punya jalan masing-masing, ya kan? Jangan colek-colek urusan pribadi. Karena ketika gua mau saja berpikir lebih keras untuk mencolek urusan pribadi Farhad, maka urusannya bisa lebih panjang. PB, kamu udah saya somasi sekarang. 2 kali, gue laporin lo. Saya kerja membela kaum lemah, kamu ganggu-ganggu, baru kamu hina-hina saya. Gak ada urusan sama kamu, ya. Capek saya nih. Udah saya bantu jadi lawyer, dia bilang gara-gara saya dia masuk penjara. Enggak ada. Saya ketemu dia pagi jam 9 di sini. Ke Polda jam 10. Sampai Polda diperiksa, sore tersangka ditangkap maghrib. Tahu kenapa? Karena mereka sembunyikan barang bukti tukar handphone di warung kopi tiam di situ. Polisi anggap tidak kooperatif. Nah, karena tidak kooperatif, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi, menyembunyikan barang bukti, ditangkap. Saya tanya Pak Polisi, mungkin malu gua masa ditahan? Ya begitu orangnya, ya bingung kita. Ditangkaplah supirnya, ngaku, disuruh, itu memperberat. Ditangkaplah tantenya, tetangganya. Oh, ada Farhad telepon tadi, sembunyi barang bukti. Padahal kan saya nggak mikir sejauh itu. Mikir tolong ada ini, ada uang, ada senjata, mungkin ada izinnya. Saya sempat dipanggil, makanya saya nggak pernah muncul lagi di sidang itu karena mereka terlalu kriminal saat itu dan hampir kita kena jadi tersangka gara-gara dituduh menyembunyikan barang bukti daripada orang itu. Padahal niat kita bagus di situ. Ini saya bongkar ya. Makanya hati-hati. Dia nggak pernah bayar, makan kita traktir, minjem uang, ya, minjem uang kok. Terus apa lagi? Nggak gunting kuku, nggak rapi gitu, nggak ada uang ke salon waktu itu. Jadi jangan sombong sama kita ya, oke? Polemik uang donasi bernilai fantastis yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti tidak hanya memanas, tetapi juga melebar kemana-mana. Pasalnya, kini bertebaran pula sederet tudingan miring yang mirisnya sudah menyerang Pratiwi Novianti ke ranah personal.
Bermula dari ucapan salah satu kuasa hukum Agus Salim, Novi harus pula menghadapi tudingan keji yang semakin deras mendera. Salah satunya terkait dugaan keterlibatannya dengan pusaran barang haram. Merasa jengah dengan semua tudingan keji yang tak kunjung sirna, Pratiwi Novianti pun mengambil langkah tegas dengan menjalani beragam pemeriksaan. Sayangnya, hal itu nampaknya belum cukup untuk meyakinkan pihak-pihak pendukung Agus seperti Tengku Zanzabela. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Saya juga ada pembuktiannya gitu melalui tes urin. Terus dia kan bilang suruh tes urin, makanya saya tes urin. Terus nanti dia bilang apa lagi? Nanti insya Allah saya ikuti semua. Saya percaya Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui semuanya. Jadi ya sudah, ikhlas aja. Disuruh cek urin udah. Giliran udah cek urin, ditantangin lagi, alah cek urin itu kan udah berapa hari, itu udah aman. Lebih tahu dia, ya kan? Coba tes rambut, berani nggak dia? Si Novi tes rambut lah nih. Udah tes rambut, dia ngomong apa lagi? Alah, harusnya kan diawasi sama pihak ketiga yang netral. Bisa saja dari pihak kepolisian, bisa saja dari ormas saya. Mbak, saya mau tanya, apa sih yang bikin kamu sampai separno itu? Saya cuma takutnya gini, ketika satu jarimu menunjuk orang, kamu jangan lupa, ada jari-jarimu yang menunjuk ke dirimu sendiri. Jadi saya bertanya-tanya, apa yang bikin kamu separno itu? Meski belum ada titik temu dalam kasus ini, namun Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas kembali membuat gebrakan dengan menyambangi Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Farhad mengungkap jika kedatangannya ke Polda tidak lain untuk menemani Agus yang kembali menjalani pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya. Sebagaimana diketahui, Agus telah melaporkan Pratiwi Novianti atau Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Tidak itu saja, Farhad juga mengungkap selain mendampingi Agus, dirinya juga sudah mendapat kuasa dari Ibu Wawa yang menyebut telah melayangkan somasi kepada Novi dan akan membuat laporan ke pihak kepolisian. Ya, hari ini pendampingan Agus pemeriksaan pertama untuk pencemaran nama baik dulu. Ya, intinya seputar kalimat, Agus nih dapat uang nggak dipakai berobat loh, udah waris-warisan nih, gini. Inilah kita anggap orang yang harusnya masalah di dalam diperkecil makin memperbesar. Terus, beli emas, beli handphone semua, itu salah satunya. Pertama, Novi secara terang-terangan di media sosial, ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, padahal tidak ada uang disalahgunakan, tidak ada, itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia, dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan, itu pun tidak ada, itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah, sehingga laporan kemarin terpecah, laporan pemerasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada, tapi ini sangat mempersulit dan saya yakin dia dalam kesulitan. Jadi ini adalah upaya Novi untuk mempermalukan Agus dengan harapan agar masyarakat menjadi kisruh, seolah-olah kalau membantu secara pribadi tidak benar harus lewat yayasan. Padahal di yayasannya Novi, kalau membuka 3 hari donasi, sisanya adalah untuk operasionalnya dia di ODGJ. Nah, jadi kami meminta agar diaudit yayasan tersebut. Kita minta ditanyakan legalitas, apakah yayasan orang gila ataupun yayasan anak-anak terlantar itu bisa mengurus donasi buat orang buta? Apakah dia harus mengurus mulai dari kecil sampai besar segala tetek bengek sehingga dia menjadi kontrol sosial untuk penggunaan dana tersebut? Ulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan
surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Nopi yang menguasai uang itu. Mbak Nopi bilang saya pakai uang 100 juta. Itu Padahal saya nggak merasa pakai uang 100 juta. Yang diterima awal berapa? Itu hanya anaknya, Anak Agus saya. membantu. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati. Inilah prosesnya dan tunggu akibatnya.